Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran PJOK, aktivitas atletik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak berpesan kita masih berada dalam masa pandemi. Kita semua harus tetap semangat walaupun kita masih dalam situasi belum normal. Pada hari ini kita akan membahas tentang atletik, pembelajaran atletik, aktivitas atletik. Khusus pembelajaran jalan cepat oleh Sopyanur dan Harjito. Atletik merupakan salah satu cabang olahraga dengan banyak nomor yang diperlombakan. Contohnya jalan cepat, lari 4 kali 100 meter, estafet, lompat jangkit, dan lempar lembing. Lari 4 kali 100 meter, estafet termasuk lari jarak pendek yang dilakukan secara beregu dan kerja sama tim. Masing-masing tim terdiri dari 4 pelari yang berlari sprint sepanjang 100 meter secara estafet untuk menang. Lomba jangkit memerlukan ketepatan dalam melompat untuk mencapai lompat terjauh. Lempar lembing memerlukan kecermatan melempar agar didapat lemparan terjauh. Jadi, bagaimanakah gerak spesifik yang benar untuk setiap nomor perlombaan tersebut? A. Aktivitas pembelajaran jalan cepat. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar A di samping kiri dan B di samping kanan. Gambar A adalah orang berjalan dan gambar B adalah orang berlari. Apa perbedaannya? Adakah perbedaan lainnya? Perlu kalian ketahui bahwa antara lari dan jalan sebenarnya mempunyai perbedaan yang nyata. Jalan, sewaktu kita melakukan jalan, badan tidak pada posisi melayang di udara. Lari, sewaktu kita melakukan lari, badan terasa pada posisi melayang di udara. Jalan merupakan salah satu nomor yang diperlombakan pada cabang olahraga atletik, yaitu jalan cepat. Cabang olahraga ini diperlombakan dalam setiap pesta-pesta olahraga baik tingkat nasional, regional, maupun internasional. Sebelum melakukan jalan cepat, tubuh perlu pemanasan. Bagaimana cara pemanasan dan melakukan jalan cepat? Pemanasan yang dilakukan tentu harus sesuai dengan aktivitas jalan cepat yang akan dilakukan. Perbedaan lain antara lari dan jalan bisa kita lihat pada kaki. Jadi kalau jalan itu sebelum kaki kanan mengangkat, kaki kiri sudah mendarat. Berbeda dengan lari, kalau lari ada salah satu kaki yang tidak menapak. Jadi terlihat dari jauh itu seperti melayang. Itu sedikit perbedaan tambahan. Satu, aktivitas gerakan jalan cepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari teknik jalan cepat adalah gerakan kaki, gerakan lengan, koordinasi gerakan antara tungkai dan lengan, serta sikap badan.
Kesemua gerakan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Postur tubuh lurus dari atas sampai bawah lengan dengan santai, tidak tegang. Pandangan ke depan. B. Kepala tegak sehingga posisi telinga berada di atas tulang sendi lengan. Dagu santai dan pandangan mengarah sekitar 4 meter ke depan. C. Punggung dijaga agar tetap tegak. Jangan sampai melenggak-lenggok. Hindari kecenderungan apapun yang mengakibatkan tubuh condong ke depan melebihi pinggang. D. Otot-otot perut bawah tidak mengendur. Gerak memutar sendi panggul fleksibel untuk membantu gerak berjalan. Jika semua teknik dijaga, pinggul akan secara alami tetap lurus dan tidak membuat gerakan menyamping. E. Otot paha harus santai. Tidak dikencangkan sewaktu melangkah, sebaliknya otot lutut harus dikencangkan. Tampak pada gambar, maka kondisi lutut seperti ini akan terjadi hampir secara alami. F. Kaki melangkah pendek-pendek, cepat, dengan ayunan langkah tungkai atas dan bawah diangkat, tidak terlalu tinggi. Selain itu, kaki depan dijaga agar mendarat hampir di bawah tubuh. Lakukan dengan rileks. G. Tumit kaki depan harus menyentuh tanah lebih dahulu. Tumit kaki depan tersebut harus menggelinding dan tetap menyentuh lintasan sampai jari kaki belakang terangkat untuk dilangkahkan ke depan. H. Tangan mengepal, longgar. Pergelangan tangan jangan lemas dan jari-jari tangan jangan kaku. Tangan diayunkan ke belakang dengan ketinggian rata-rata pinggang. Saat diayunkan ke depan, tangan tidak boleh lebih dari 5 inci jauhnya dari dada. Jangan berjalan dengan punggung terayun-ayun secara berlebihan. I. Ketika berjalan, siku ditekuk, lengan dibiarkan bergerak bebas dekat dengan tubuh. Siku dijaga agar tidak menusuk pinggir perut atau pinggang. Ayunan kepalan tangan diatur hingga sampai pantat di belakang dan tidak lebih tinggi daripada tulang dada di depan. Frekuensi ayunan lengan cepat mengimbangi irama gerakan kaki dan rileks. J. Bahu diusahakan tetap santai, khususnya otot antara leher dan tulang sendi lengan. Pundak bergerak seiring ayunan lengan. Jangan mencoba untuk menggerakkannya sendiri. 2. Aktivitas perlombaan. Mengenai jarak untuk latihan dapat ditentukan secara bertahap, mulai jarak yang dekat hingga jarak jauh, misalnya 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Perlombaan jalan cepat yang harus ditempuh untuk putra 10 km dan 20 km. Sedangkan untuk putri 5 km dan 10 km. Dalam Olimpiade Putra 20 km dan 50 km, sedangkan putri 10 km. Ketika melewati garis finish, tidak ada teknik khusus yang dipelajari karena biasanya pejalan cepat jalan terus ketika melewati garis finish. Pokok-pokok peraturan jalan cepat adalah sebagai berikut. A. Pada saat melangkah berjalan, salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah. Jika melanggar, petugas akan memperingatkan. Jika kesalahan tersebut diulangi, maka pejalan akan didiskualifikasi dan dikeluarkan dari lomba. B. Diskualifikasi.
larangan berlomba atau melanjutkan perlombaan. Hal ini disebabkan karena 1. Gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. 2. Melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. C. Pada lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta yang terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika lomba jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Sampai di sini materi jalan cepat kita hari ini. Kepada seluruh siswa SMP Negeri 2 Samarinda, Bapak kembali mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga pola hidup sehat, pola makan sehat, serta pola istirahat. Jangan lupa mengkonsumsi vitamin, olahraga yang teratur, berjemur di bawah sinar matahari, jangan lupa bahagia. Itu kuncinya, biar imun tubuh kita selalu terjaga. Insya Allah terhindar dari wabah virus COVID-19. Sampai di sini perjumpaan kita untuk pekan ini, tidak ada tugas maupun PR yang diberikan. Sampai di sini Bapak ucapkan untuk kita semua, banyak-banyaklah berdoa agar hidup semakin bermakna. Oke, sampai jumpa buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.